Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Vika Minata MK selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Dani Prasetyo MBiotek APT selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Yosua Maranata MSI APT selaku penguji 3 sekaligus pembimbing 2. Baiklah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umi Nurul Wahyuni dengan NIM 16110040 dari Prodi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbandingan pelarut etanol dengan etil asetat terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah salak pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Adapun yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konsep dan hipotesis, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi tersering di dunia. Terdapat sekitar 18.650 kasus infeksi oleh Staphylococcus aureus yang mengalami kematian dari 94.000 kasus infeksi yang terjadi secara keseluruhan di Amerika. Infeksi S. aureus juga cukup tinggi di Asia, yaitu mencapai 70% pada tahun 2007. Sementara di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 23,5%. Bakteri S. aureus ini tergolong dalam bakteri patogen gram positif yang bersifat invasif, mampu menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Prevalensi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yaitu sebagai berikut: infeksi kulit sebesar 98%, osteomyelitis 60-70%, bakteremia sebesar 11-53%, endokarditis sebesar 25-35%, abses otak 10-15%, pneumonia 18,1%, dan toxic shock syndrome sebesar 0,001%. Dari data prevalensi di atas, penyakit yang paling banyak disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yaitu infeksi kulit sebesar 98%. Selanjutnya itu rata-rata prevalensi infeksi kulit di dunia, di mana Indonesia termasuk negara dengan infeksi kulit yang tinggi yaitu 36%. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis sehingga mempermudah perkembangan bakteri. Dapat dilihat pada diagram di atas bahwa prevalensi infeksi kulit di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 8,46% menjadi 9% pada tahun 2013. Kemudian prevalensi infeksi kulit di RSUP Dr. Karyadi Semarang juga mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebanyak 5,19%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sebanyak 6,65% dan pada tahun 2010 itu menjadi 6,80%. Salah satu cara untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah dengan memberikan antibiotik untuk bakteri gram positif. Namun akhir-akhir ini sudah banyak laporan mengenai resistensi antibiotik. Akibat tingginya angka resistensi terhadap antibiotik, maka perlu dicari pengobatan alternatif untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh S. aureus tersebut. Bahan antibiotik alami menjadi pilihan solusi untuk pengobatan infeksi S. aureus karena selain bahannya murah dan mudah didapat, efek samping yang ditimbulkan juga lebih kecil. Salah satu bahan antibiotik alami yang murah dan mudah didapat tersebut adalah kulit salak. Kulit salak merupakan limbah yang biasanya tidak terpakai lagi. Namun, kulit buah ini mengandung senyawa yang dapat berguna sebagai antibakteri. Senyawa antibakteri yang terkandung dalam kulit salak yaitu flavonoid, alkaloid, dan tanin. Untuk memperoleh senyawa antibakteri dalam kulit salak tersebut yaitu dengan cara ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan yang didasarkan pada perpindahan massa komponen kimia yang terdapat dalam sampel bahan alam ke dalam pelarutnya. Pemilihan pelarut untuk proses ekstraksi harus berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu senyawa yang bersifat polar hanya akan larut pada pelarut polar, begitu juga dengan senyawa yang bersifat semipolar. Etanol merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa polar pada tanaman, sedangkan etil asetat merupakan pelarut semipolar yang digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa semipolar pada tanaman.
Pada proses ekstraksi, perbedaan pelarut dapat mempengaruhi kandungan total senyawa bioaktif dan aktivitas biologisnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan polaritas dari pelarut. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak kulit salak dengan pelarut yang berbeda kepolarannya untuk mengetahui jenis fraksi yang mempunyai aktivitas antibakteri paling tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan obat antibakteri alami. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu masih tingginya infeksi yang disebabkan oleh bakteri S. aureus. Namun antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi S. aureus semakin banyak yang resisten sehingga dibutuhkan alternatif pengobatan lain. Pertanyaan penelitian, apakah kulit salak dapat digunakan sebagai antibakteri? Adakah pengaruh jenis pelarut terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak? Adakah pengaruh konsentrasi ekstrak kulit salak terhadap aktivitas antibakteri? Rumusan masalah yang pertama, bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? Yang kedua, adakah pengaruh jenis pelarut terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak? Bagaimana pengaruh konsentrasi ekstrak kulit salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagian tanaman yang digunakan adalah bagian kulit salak. Pelarut yang digunakan yaitu pelarut etanol dan etil asetat dan konsentrasi ekstrak dibatasi pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Tujuan penelitian. Tujuan umum mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Tujuan khususnya yaitu mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak dan mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kulit salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Manfaat penelitian. Secara teoritis, bagi peneliti ini bermanfaat untuk melatih kemampuan pribadi dalam menyusun riset dan menambah pengetahuan. Bagi perguruan tinggi sebagai referensi kepustakaan atau masukan untuk penelitian selanjutnya, dan bagi peneliti yang akan datang sebagai dasar pengembangan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak. Secara praktis, yaitu bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat kulit salak sebagai pengobatan alternatif terhadap penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana yang akan dibahas yaitu mengenai tanaman salak yang terdiri dari taksonomi, morfologi, nama daerah dan nama asing, daerah penyebaran, manfaat tanaman dan kandungan kimia. Kemudian yaitu simplicia, ekstraksi yang terdiri dari definisi ekstraksi, metode dan metode ekstraksi. Selanjutnya yaitu mengenai ekstrak, kemudian pelarut yang terdiri dari etanol dan etil asetat. Selanjutnya yaitu ada senyawa antibakteri yang terdiri dari flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Kemudian mengenai screening fitokimia, seterusnya yaitu mengenai bakteri yang terdiri dari pengertian bakteri dan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian ada metode pengujian aktivitas antibakteri, zona hambat antibakteri, dan antibiotik pembanding yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antibiotik amoxicillin. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama yang dilakukan oleh Susilo-Wati et al. Pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya yaitu bahwa hasil uji fitokimia dari ekstrak kulit buah salak ini mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid, saponin, dan tanin. Hasil pengujian antimikroba dari ekstrak kulit buah salak menunjukkan bahwa ekstrak tersebut dapat menghambat pertumbuhan dari Streptococcus mutan dan Candida albicans yang termasuk dalam kategori penghambat kuat. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahma tahun 2016, di mana hasil penelitiannya yaitu ekstrak kulit buah salak berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan konsentrasi kulit buah salak yang optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli adalah konsentrasi 100%. Yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Hidayah et al. Pada tahun 2016, di mana hasil penelitiannya bahwa pelarut untuk ekstraksi berpengaruh terhadap hasil ekstraksi dan aktivitas antibakteri S. muticum terhadap Staphylococcus aureus. Sifat antibakteri tertinggi terdapat pada ekstrak yang mengandung pelarut etanol, diikuti oleh pelarut etil asetat dan
N-heksan sesuai dengan penurunan polaritas. Maka dapat direkomendasikan bahwa ekstrak etanol 96% pada Simplicia S-muticum menghasilkan ekstrak yang paling besar daya hambatnya terhadap Staphylococcus aureus. Yang keempat yaitu Miranti et al. Pada tahun 2013, di mana hasil penelitiannya bahwa konsentrasi tertinggi pada ekstrak etanol 96% kelopak bunga rosella lebih aktif dibandingkan etanol 30% dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan rata-rata daerah hambat sebesar 5 mm. Yang kelima yaitu Ngajau et al. Pada tahun 2013, di mana hasil penelitiannya bahwa kulit batang matoa memiliki pengaruh yang kuat sebagai antibakteri terhadap bakteri uji. Hal ini karena kulit batang matoa mengandung tanin, flavonoid, triterpenoid, dan saponin sebagai agen antibakteri. Yang keenam yaitu yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kelliat et al. Pada tahun 2019, di mana hasil penelitiannya bahwa ekstrak limpang temu kunci dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wikananda et al. Pada tahun 2013, di mana hasil penelitiannya bahwa ekstrak etanol kulit batang tanaman cempaka kuning dengan konsentrasi 1%, 10%, dan 100% memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Peningkatan konsentrasi ekstrak berbanding lurus dengan diameter daya hambat pertumbuhan bakteri. Semakin besar konsentrasi yang digunakan dalam penelitian, maka semakin besar pula rata diameter daya hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus yang dihasilkan. Yang kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Simorankil et al. Pada tahun 2019, di mana hasilnya bahwa ekstrak etanol 5,0% daun C. fragans memiliki potensi antibakteri yang paling besar, yaitu 14,0 mm dibandingkan ekstrak N-heksan 10% sebesar 11,6 mm dan ekstrak etil asetat 10% sebesar 10,5 mm terhadap Salmonella enterica. Yang kesembilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hati et al. Pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya bahwa ekstrak N-heksan dan etil asetat biji melinjo 15% menghasilkan respon hambat pertumbuhan kategori lemah terhadap bakteri Salmonella typhi dan kategori sedang terhadap Streptococcus mutans. Ekstrak etanol 70% biji melinjo dan 15% menghasilkan respon hambat pertumbuhan kategori kuat terhadap bakteri Salmonella typhi maupun Streptococcus mutans. Yang ke-10 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Harutati pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya bahwa ekstrak etanol daun lada memiliki aktivitas antibakteri lebih tinggi dibandingkan ekstrak etil asetat daun lada terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, tetapi tidak menghambat jamur Candida albicans pada konsentrasi 10%. Selanjutnya yaitu kerangka teori, di mana ekstrak etanol dan etil asetat kulit salak ini mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid, dan tanin yang dapat merusak dinding sel, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim pada bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Yang ketiga yaitu kerangka konsep dan hipotesis. Yang pertama kerangka konsep. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ekstrak etanol kulit buah salak dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Kemudian ekstrak etil asetat kulit buah salak dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Variabel dependennya yaitu aktivitas antibakteri. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana terdapat hipotesis mayor adanya aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan hipotesis minornya yaitu adanya pengaruh perbedaan jenis pelarut terhadap aktivitas antibakteri ekstrak kulit salak dan adanya pengaruh konsentrasi ekstrak kulit salak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya yaitu definisi operasional, di mana terdapat variabel independen yang terdiri dari jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak. Yang pertama yaitu jenis pelarut, merupakan pelarut yang digunakan untuk menarik senyawa aktif dalam kulit buah salak dengan cara menimbang hasil ekstrak menggunakan alat ukur berupa timbangan dan gelas ukur. Hasil ukurnya yaitu bobot ekstrak etanol dan etil asetat dengan skala ukurnya nominal. Kemudian konsentrasi ekstrak.
ekstrak kulit salak yang telah dipekatkan dengan rotary evaporator kemudian diencerkan dengan pelarut CMC Na1% dengan cara menghitung menggunakan rumus pengenceran yaitu F1 kali M1 sama dengan F2 kali M2. Alat ukurnya yaitu timbangan dan gelas ukur dengan hasil ukurnya 10%, 15%, 20% dan skala ukurnya yaitu nominal. Kemudian uji antibakteri, uji terhadap sampel dan kontrol positif yang membentuk zona hambat pada media pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan cara mengukur zona jernih pada media dengan menggunakan jangka sorong atau mistar milimeter dan hasil ukurnya yaitu berupa milimeter dan skala ukurnya berupa rasio. Yang keempat yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian ini yaitu experimental post-test control design dan waktu penelitiannya ini akan dilakukan pada bulan Juni 2020. Tempat penelitiannya akan dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dan Laboratorium Farmasi Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya Palembang. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu tanaman salak yang diperoleh dari perkebunan salak di Jalan Gunung Dempo, Kecamatan Pagaralam Utara, Kabupaten Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan sampelnya yaitu bagian kulit salak sebanyak 500 gram untuk masing-masing pelarut yang diperoleh dari 40 kg buah salak. Kemudian perhitungan sampel. Perhitungan sampel menurut Federer yaitu T dikurang 1 dikali R dikurang 1 sama dengan 15, di mana T merupakan jumlah perlakuan dan R adalah jumlah pengulangan. Pada penelitian ini jumlah perlakuan ada 5 sehingga jumlah pengulangan untuk setiap perlakuan dapat dihitung dengan rumus tersebut yang hasilnya yaitu 5 pengulangan. Di mana 5 pengulangan ini menggunakan 5 cawan yang masing-masing terdiri dari 5 kontrol yaitu kontrol positif, kontrol negatif, dan konsentrasi ekstrak 10%, 15%, dan 20%. Kemudian analisa data. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, di mana analisis univariat ini menggunakan kumpulan data hasil uji fitokimia ekstrak etanol dan etil asetat yang dibuat dalam bentuk tabel. Sedangkan analisis bivariatnya yaitu hasil dari pengukuran zona hambat dari jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak dianalisis menggunakan one way ANOVA. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Terlebih dahulu tanaman salak dideterminasi untuk memastikan bahwa tanaman yang akan digunakan itu benar. Kemudian kulit salak dibuat simplisia. Setelah simplisianya ini jadi, kemudian dihaluskan untuk dimaserasi menggunakan pelarut etanol dan etil asetat. Kemudian dirotari hingga menjadi ekstrak kental berupa ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat. Setelah itu kedua ekstrak tersebut diuji fitokimia untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam kedua ekstrak tersebut. Setelah diuji fitokimia, masing-masing dari ekstrak ini dibuat konsentrasinya menjadi 10%, 15%, dan 20%. Setelah itu diuji aktivitas antibakterinya dengan mengukur zona hambat pada media yang digunakan. Selanjutnya yaitu expected future. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi mengenai manfaat dari kulit buah salak sebagai antibakteri serta pelarut yang sesuai untuk mengekstrak senyawa pada kulit buah salak tersebut. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.